siang. Oke, pada kesempatan kali ini kita kembali bertemu untuk pertemuan rutin setiap bulan untuk pembel atau komunitas belajar Sanjiwa Saya. Nah, pada kesempatan kali ini akan berbagi praktik baik tentang fungsi kontrol manajer dalam kepemimpinan pembelajaran. Karena ini berkaitan sebenarnya dengan apa yang sudah kita kerjakan di PMM ya Bapak Ibu, karena di PMM Bapak Ibu yang dipilih itu adalah tentang penerapan disiplin positif ya. Jadi sebelumnya kita sudah berbagi praktik baik keyakinan kelas, kemudian berbagi praktik baik juga tentang restitusi, dan sekarang berbagi praktik baik tentang fungsi kontrol manajer. Nah, sekarang kira-kira di Bapak Ibu, apa sih itu fungsi kontrol manajer? Manajer kira-kira apa? Manajer itu mengatur biasanya, mengawasi, mengelola. Jadi nanti kurang lebih akan hampir sama ya dengan manajer yang dalam konsep umum yang kita ketahui. Tapi bagaimana kita menerapkannya dalam proses pembelajaran. Kesepakatan kita pada pertemuan kali ini itu diantaranya stay fokus, artinya fokus 100% dalam kegiatan berbagi ini. Jadi saya harapkan Bapak Ibu bisa fokus kurang lebih selama 2 JP ya dalam pertemuan kita hari ini. Kemudian melakukan diskusi secara aktif, terus angkat tangan jika bertanya atau berpendapat, dan saling menghormati dan menghargai. Kira-kira ada yang perlu ditambah kesepakatan kita hari ini? Sudah pas? Oke, sudah pas ya. Oke, sebelum mulai ke inti kegiatan, silahkan coba tebak siapa yang bisa. Kalau bisa angkat tangan. Ayo, Alvin. Nasi petang. Nasi udang. Oke, betul ya. Mikirin jorok. Terakhir. Siapa mikirin jodoh? Pak Alvin? Atau Pak Hari? Pak Maria? Pak Hari. Oke, terakhir. Angkat tangan. Angkat jemuran. Pertanyaannya di bawah. Pertanyaannya di bawah. Turun hujan. Kan ini angkat jemuran. Nah, kalau angkat jemuran segera dilakukan apabila akan turun hujan. Itu angkanya untuk apa itu? Coba siapa yang bisa menjelaskan? Coba Apa tinggi delapan yang kan angka Mau pindah terus T, jadi angkat. Kemudian Kalau baju jemuran. ini kan jemuran ya. Ini angka ditambah T. Jadi Iya. angka. Kita masuk ke materi yaitu disiplin positif ya Bapak Ibu. Jadi disiplin positif ada konsep secara umum, itu adalah menumbuhkan disiplin yang mendorong dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Jadi kalau dulu kan kita tahunya reward dan punishment. Ya, reward itu kan hadiah, kemudian punishment itu hukuman. Nah, jadi kalau disiplin positif tidak memberikan reward maupun punishment. Bagaimana konsep disiplin positif dalam Merdeka Belajar? Nah, sekarang dikaitkan dengan pembelajaran di sekolah. Nah, jadi pendekatan disiplin positif dalam Merdeka Belajar itu merupakan tawaran metode yang mengutamakan dialog dengan peserta didik. Jadi di sini Bapak Ibu lebih ke percakapan ya, percakapan dari hati ke hati kalau bahasanya. Ya, jadi disiplin positif seperti itu. Ini perlu komitmen dan konsisten. Tujuan kegiatan pada hari ini diantaranya adalah dapat membedakan posisi kontrol yang digunakan dalam penerapan disiplin positif. Kemudian yang kedua dapat memahami posisi kontrol manajer. Ini yang nanti kita sasar. Posisi kontrol manajer dalam disiplin positif, dan terakhir dapat menerapkan posisi kontrol manajer dengan menggunakan restitusi. Nah, 5 posisi kontrol dalam disiplin positif yang perlu kita ketahui itu guru yang melakukan posisi kontrol sebagai penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Fungsi atau posisi kontrol yang kedua pembuat merasa bersalah. Nah, seakan memojokkan siswa ya untuk agar dia yang merasa bersalah. Ya. Kalau tadi kan kalau penghukum pasti gurunya gimana kesannya Bapak Ibu? Keras atau galak ya. Kalau yang merasa bersalah kebalikannya, dia merasa dia dengan cara lembut, ya bersuara lembut, kemudian mengutamakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah dan rendah diri. Nah ini temannya, ini yang sering sekali muncul pada
dengan murid. Kalau ini tuh kesannya memang ada positifnya karena apa, murid dekat dengan guru karena anggap teman. Tapi negatifnya gini, nanti ada juga negatifnya Bapak Ibu, karena kalau bahasa Balinya campah jadinya murid karena dia merasa terlalu dekat. Ya, kemudian yang keempat itu pemantau. Jadi kalau pemantau itu lebih banyak sesuai dengan aturan yang ada. Terakhir ini manajer. Ini yang kalau di Merdeka Belajar kita diharapkan ya Bapak Ibu guru, baik guru juga maupun kepala sekolah sama ya dalam posisi manajer. Kenapa? Karena di sini guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Kemudian mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Karena di awal kita sudah membuat keyakinan kelas, kaitkan dengan keyakinan kelas. Ya, setelah itu lakukanlah restitusi. Kemarin Pak Ibu sudah belajar kan dengan segitiga restitusi. Nah, jadi itu fungsi kontrol manajer. Ini saling berkaitan Pak Ibu. Nah, ini yang pertama penghukum. Bagaimana sih biasanya ciri-ciri kalimat yang guru ucapkan pada saat guru memposisikan diri sebagai penghukum? Ini, guru seperti senantiasa percaya hanya ada satu cara agar melancarkan siswa berhasil, yaitu dengan caranya dia sendiri. Itu udah hanya menghukum, ya. Kemudian apa biasanya guru lakukan? Ciri-ciri kalimat yang sering guru ucapkan ya ini: patuhi aturan saya atau awas. Kemudian merasa bersalah. Kecewa sekali dengan kamu, tapi ngomongnya nggak keras, nggak dengan nada yang tinggi, dengan lembut. Berikutnya yang teman mengaruhi seorang, mereka berkata ini: ayo bantulah demi bapak ya, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Sekarang speaking dulu ya, biar nggak capek, kita fokus lagi. Oke, temukan perbedaan. Angkat tangannya, ada 7 perbedaan. Oke, Brewi. Gelang, Ya. ini 2, ini 1. Baik, sekali lagi. Ayo, Pak Hari. Pas bunga, satu agak langsing, satu Tidak. Rumahnya tuh yang di belakang, yang sebelah ada lingkaran, yang sebelahnya Ini? ya. Sekarang, oke. Maria, Jenis antingnya Bu. antingnya ini. Sama kalung. Oke. Apa lagi? Kalungnya yang satu besar. Ada mejanya juga. Mejanya, Bu Dayu. kalung meja. Ini ada bundaran ini. Enggak. Oh itu tuh di rok. Di rok. Ya, yang di atas tuh. Nah itu dah. Ini. Titik-titik yang Nah, posisi yang keempat. Sekali. Ada posisi pemantau. Ini yang biasanya kalau gurunya udah senior, lebih senior, ini lebih banyak menggunakan posisi pemantau, paling sering. Ya, jadi posisi pemantau itu mengandalkan pesan catatan data yang digunakan sebagai bukti atas perilaku. Ya, jadi guru itu membuat catatan perilaku siswa. Nah, dari catatan itu baru dia akan melakukan tindak lanjut kepada siswa tersebut. Kemudian selanjutnya yang terakhir ini, posisi kontrol manager. Sebentar saya akan tampilkan video ya bagaimana melakukan fungsi kontrol manager. Fungsi kontrol manager ini mewujudkan murid yang merdeka. Nah, Bapak Ibu paham atau tidak terlebih dahulu apa yang dimaksud merdeka? Murid yang merdeka itu dulu. Murid yang merdeka. Kira-kira murid merdeka seperti apa? Tanpa tekanan. Lagi bahagia, betul. Nah, bagaimana posisi kontrol guru sebagai manajer ini? Apa yang kita yakini? Nah, kembali ke keyakinan kelas. Makanya itu dasarnya untuk disiplin positif. Buat keyakinan kelas dulu. Ya. Jadi ini ya posisi kontrol manajer. Nah, ini skenario karena ini adalah contoh ya, contoh pelaksanaan. Jadi kita buatkan skenario. Nah, tapi nanti insidental Bapak Ibu ya di kenyataan kalau ketemu sama siswa dengan sikap atau perilaku yang menyimpang itu seperti apa? Bapak datang sekolah, kemudian biasa kan kita panggil dia secara personal ya, jangan di dalam kelas. Jadi yang namanya melakukan restitusi itu mengambil siswa yang bermasalah dari kelompoknya ya, kita ambil dulu, dikeluarkan dulu sementara, kita lakukan restitusi. Kemudian setelah kita lakukan restitusi ya dengan fungsinya kita tadi sebagai manajer, kembalikan lagi ke kelasnya dia dengan
perubahan sikap yang sudah dia rencanakan. Itu konsepnya. Jadi, yang penting siswa sudah paham dulu keyakinan kelasnya ya, sudah dibuat, kemudian diingatkan terus setiap belajar. Bisa kok ini sebagai manajer, guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid dapat menemukan solusi dari permasalahannya sehingga murid menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya yang akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman dan aman. Keyakinan bahwa itu fondasinya. Ya, restitusi ada pilarnya, juga fungsi manajer ada pilarnya. Ini sudah, sekarang kita ke diskusi Pak Ibu ya. Ya, ini bertanya Bu. Oke, silakan bekerja. Tadi Ibu bilang kan apabila ada murid terlambat datang, kemudian dikeluarin dari kelas, kan itu ya? Maksudnya itu. Nah, gini, kan sekarang murid dia terlambat. Masuk Iya, kelas kan semuanya ya, masuk ada. kelas. Ya Dewi telat. Nah, coba Dewi Dewi dipanggil jelasin. sama ibu kepala gitu. Tidak ada ke ruangan. Nah, Jangan khusus itu. khusus berdua. Khusus banget itu. Kalau dia fungsi manajer yang saya contohkan itu adalah jika yang bermasalah adalah personal atau individu satu orang. Nah, kalau misalnya dia berbanyak itu, misalnya sekelas itu ribut, ya udah langsung restitusinya sekelompok, langsung satu kelas pakai gitu. Jadi secara insidental, maka bagaimana ajak dia murid, karena murid tidak bisa menentukan solusi sendiri kalau nggak kita yang menuntun dulu dia, dituntun dia pertanyaan-pertanyaan pemantik namanya itu. Ada pertanyaan? Ayo, silakan. Terkait yang slide 5 posisi kontrol tadi. Yang pertama, yang slide pertama. Yang ini Nih. hukum. Oh, Oke, pertanyaannya terkait 5 posisi kontrol dalam hal positif ada yang pertama itu penghukum, di mana seorang bisa menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Nah, sedangkan di fungsi kontrol manajer tadi tidak diajukan gitu. Nah, bagaimana menyikapi hal itu gitu? Apakah misalkan perlu dilakukan hal ini? Apakah ada level kesalahan anak gitu yang mesti dilakukan hal itu? Oke, baik. 5 posisi kontrol yang guru lakukan biasanya dalam pembelajaran di kelas. Tuh. Kemudian ini adalah pengelompokannya. Biasanya guru seperti ini. Ada kelompok-kelompok guru yang begitu. Oke. Nah, sekarang posisi penghukum ini sudah tidak dianjurkan. Nah, kenapa? Karena di sana ada hukuman fisik maupun verbal. Sedangkan kita kan ada TPPK ya, tidak boleh melakukan hukuman fisik. Jadi ini sebenarnya saya sampaikan kepada Bapak Ibu agar Bapak Ibu mengetahui ya posisi kontrol seorang guru itu apa saja. Gitu. Nah, yang saya bagikan di sini adalah bagaimana kita menerapkan posisi kontrol yang ini. Ya, gitu ya. Yang ini yang paling penting. Kalau manajer kan juga pasti memantau dia. Sebelum dia bisa memanggil siswa kan dipantau apakah sering. Nah, kan di manajer ini ada data yang dikumpulkan. Kalau anak itu dianggap sebagai teman, teman juga sebagai dengan anak sebagai teman, kita diremehkan. Nah, betul itu Contoh, tidak contoh contoh. buat PR ya. Ya. Anak bawa PR halaman sekian. Nah, kan di bawah, masih singkirkan aja. Nah, itu dah. Tadi kan itu penjelasannya dulu yang harus konsisten ya. Termasuk misalnya pembersihan itu misalnya siswa biar tetap ingat pembersihan, kita juga harus ingatin dulu karena kalau terus diingatkan pasti lama-lama dia akan terbiasa. Ya mungkin awal-awalnya agak-agak susah ya murid untuk akhirnya dibiarkan sendiri. Lama-lama nanti Bapak Ibu tanpa kita ingatkan pasti ingat ya. Kalau mau kita konsisten, mungkin setahun aja cobain, pasti ada perubahan. Yakin saya itu. Oke. Oke, itu ada pertanyaan lagi? Gak ada? Gak ada? Cukup. Mungkin mau gini lagi? Ice breaking. Oke. Cari perbedaannya lagi. Ayo, ganti baju. Terus, enggak, apa lagi? Itu udah. Udah. Terus, roknya lagi. Apa lagi? Kita melakukan refleksi dulu ya. Silakan Bapak Ibu berefleksi. Oke, mari berefleksi dengan ini 4P. Nah, 4P itu seperti apa? Ini 4P atau 4F seperti namanya Bapak Ibu. Oke, kalau kita melakukan refleksi yang pertama kita mulai dari
Bapak Ibu bisa perhatikan ke depan, silakan diklik di bagian ini. Ya, ini kan ada 4 nih. 1/4 artinya ada 4 slide ya. Slide 1 itu adalah yang tadi fact atau peristiwa. Di sini di sticky note klik di apa tadi oke dari virus. Dan ada nih. Sini. Ibu. Tapi Lo dia Ini dia. saya ngambil judul iklan. kegiatan kumpul. Ya, saya nanti nama Dewi. Oke, koma. Nah, penerapan ini rencana ke depan setelah dapat materi ini mau bagaimana. Misalnya mau menerapkannya, misalnya atau mengikuti. Oh, ikut kajian. Nanti mungkin kuisis bisa juga. Sudah, oke. Oke, baik saya silakan kemudian. Iya. Oke, Stefan silakan Stefan. Dari pertama ya. Dari peristiwa. Peristiwa yang kita alami. Yang saya alami sekarang adalah kegiatan Kombel Satu Iba, di mana kegiatan tadi kita mendengar kepala berbagi terkait dengan posisi kontrol guru, terutamanya posisi kontrol manajer dalam melakukan restitusi. Terus yang kedua terkait dengan feeling, perasaannya. Saya merasa senang dan bahagia dan tidak mengantuk saat kegiatan tadi karena kita ada ice breaking, lihat-lihat gambar. Yang ditemukan adalah saya memahami bahwa terdapat 5 posisi kontrol, antara lain pendukung, pembuat rasa bersalah, terus sebagai teman, pemantau, dan manajer. Dan saya juga merasa selama ini saya masih pada posisi kontrol pendukung. Jadi idealnya kita harus bisa menggunakan posisi kontrol manajer, dan apabila sudah menguasai posisi kontrol manajer, diharapkan kita bisa memotivasi murid dari dalam melalui kegiatan restitusi tadi. Dari ketiga tahapannya itu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, sama menanyakan keyakinan. Terus yang terakhir adalah future, penerapan ke depan. Nah, di sini saya berusaha ke depannya akan mencoba untuk menerapkan posisi kontrol guru, merubah posisi sikap saya sekarang yang sebagai pendukung. Ke depannya saya berusaha untuk menjadi posisi kontrol manajer. Terima kasih ya Pak Stefan ya. Mungkin kita berikan tepuk tangan ya kepada Oke, jadi ya memang ya Bapak Ibu benar sekali karena yang kita hadapi di sini kan adalah siswa ya yang notabene kemampuan atau kognitifnya tidak secepat kita kalau diajak diskusi. Ya otomatis ini di sini sebenarnya sebelum kita bisa menerapkan fungsi kontrol manajer Bapak Ibu ya ada banyak step sebenarnya sampai ke sana. Yang tadi kan udah ada yang misalnya kita gunakan di kelas adalah keyakinan kelas, itu kan pertama gampang kan masih bisa kita buat sama-sama. Kemudian yang kedua kita melakukan restitusi. Nah untuk melakukan restitusi ini baru banyak sekali. Pertama Bapak Ibu harus paham dulu apa itu restitusi kan paling budaya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita melakukan komunikasi asertif namanya Bapak Ibu. Komunikasi asertif itu komunikasi yang terbuka ya dari segala arah, dan juga kita membuat pertanyaan Bapak Ibu ya, pertanyaan yang kita buat itu jangan pertanyaan tertutup. Ya, pertanyaan tertutup maksudnya jawabannya ya, tidak, setuju, tidak setuju. Itu adalah pertanyaan tertutup. Tapi pertanyaan yang memicu siswa berpikir, meskipun jawabannya dia cuma beberapa kata, yang penting dia berhasil dari pemikirannya dia. Itu namanya komunikasi asertif sebenarnya ya. Itu dari saya karena apa? Karena nanti juga yang memperoleh manfaat adalah Bapak Ibu sendiri, bukan saya saja ya. Karena Bapak Ibu yang mengajarkan di kelas yang lebih banyak jadi mana ya? Ujung tombaknya pembelajaran di kelas, jadi semua itu bermuara lagi ke Bapak Ibu. Gaptek-gapteknya kita pasti bisa, itu maksudnya. Makanya intinya mau masuk ke dok.